Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audina Erlisa Sitorus, perwakilan dari kelompok 2 dengan NPM 212610222 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Andri Gunawan, yang kedua Widasa Putri Nazara, yang ketiga Azura, dan yang keempat Audina Erlisa Sitorus dengan saya sendiri. Saya akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan yang berjudul pengorganisasian atau organizing dalam Islam. Yang pertama, definisi organisasi dan manajemen secara umum. Yang kedua, definisi organisasi dalam Islam. Yang ketiga, fungsi organisasi dalam Islam. Yang keempat, prinsip pengorganisasian dalam Islam. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, etos kerja muslim dalam organisasi. Yang ketujuh, nilai-nilai organisasi. Di sini manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen berarti pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu, sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Maka, manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Di sini definisi organisasi secara detail adalah organisasi sebagai sebuah sistem dengan struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran diri, pelaku organisasi dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dengan dorongan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana dalam hubungannya terhadap hubungan antar anggota dan kelompok yang antara pemimpin dan anggota. Organisasi di dalam Islam secara tidak langsung dituntut untuk berorganisasi dengan baik, secara umum, baik dalam Islam maupun di luar Islam. Konsep dasar organisasi adalah ikatan interaksi manusia dalam sebuah wadah untuk mencapai tujuan yang sama. Fungsi pengorganisasian dalam Islam yang pertama, dapat merumuskan serta memutuskan perhatian atau mengarahkan para manajer dalam usaha memperoleh dan mempergunakan sumber daya organisasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar dan alasan pengorganisasian. Yang ketiga, sebagai suatu standar penilaian terhadap organisasi. Yang keempat, sebagai sumber legitimasi yang membenarkan kegiatan dan eksistensinya dan dapat membantu organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan. Adapun di sini prinsip pengorganisasian dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boros, salah satu prinsip yang gambarnya tidak membuang harta atau disebut dengan mubazir. Yang kedua, dapat memanajemen waktu dengan baik, yang dimana pengorganisasiannya harus mampu menggunakan waktu dengan baik untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, disiplin, yang merupakan salah satu prinsip pengorganisasian yang sangat penting untuk menghemat waktu dalam mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, pandangan atau orientasi ke depan, yang dimana harus memperhatikan jalannya organisasi. Yang kelima, memiliki etos kerja, yang dimana harus mengedepankan musyawarah untuk menghasilkan suatu tujuan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi yang dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan dengan adanya struktur organisasi yang sebelumnya, menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Nilai-nilai organisasi di sini ada 5. Yang pertama, integritas yang mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian. Yang kedua, profesional yang berarti menyesuaikan tugas dengan baik, tuntas, dan mengutamakan kompetensi atau keahlian. Yang ketiga, akuntabel yang dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasilnya. Yang keempat, inovatif, memberdaya gunakan pemikiran dalam menghasilkan suatu kreasi atau karya baru. Selanjutnya ada peduli, perhatian terhadap kondisi dan permasalahan negara dan bangsa. Etos kerja muslim dalam organisasi. Etos kerja dalam muslim adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kaitannya, Islam adalah agama amal atau kerja yang ajarannya ialah hamba yang mendekati dan berusaha memperoleh ridho Allah melalui kerja atau amal saleh. Dapat dipahami bahwa etos kerja dalam Islam berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Sunnah tentang kerja. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari tema yang sudah saya jelaskan bahwa manajemen organisasi merupakan perencanaan dan pengorganisasian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud mencapai tujuan organisasi secara efektif. Maka dari itu, dengan adanya manajemen organisasi dalam perusahaan dapat diharapkan membentuk kinerja karyawan yang lebih efektif, terutama dalam hal koordinasi antar departemen atau divisi. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.